Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita saat ini berkumpul bersama-sama di dalam doa, ibadah doa puasa kita. Mari kita datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami kelegaan, ketenangan, damai sejahtera yang berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Saya ingin mengajak kita memulai ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang terpuji dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat hari ini. Ada satu kesempatan kami bisa mengangkat tangan kami, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dari hati yang kami yang terdalam ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang hadir saat ini ya Tuhan. Bagaimanapun keadaan setiap kami Tuhan, Engkau datang dan memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah doa puasa ini dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari kita mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancanganmu indah setiap kami Tuhan. Kami percaya akan terjadi dalam hidup kami. Terjadi di hidupku. Ya Bapa mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam Naikkan syukur bagi Mu bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biarkan musik memainkan pujian ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan buat segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Buat apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini, Tuhan berfirman bagi setiap kita, biarlah kita jangan khawatir, jangan takut dan jangan cemas. Dan Dia berkata bagi kita, naikkan syukur bagi Allah, naikkan pujian syukur bagi Dia. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan buat segala yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami hanya naikkan pujian penyembahan, hormat syukur kami kepadamu
Kirala barata karyara bara. Biarlah setiap kita yang lemah saat ini mengalami kekuatan Tuhan. Biarlah setiap kita yang saat ini berbeban berat, Allah mengangkat setiap beban kita. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya yang berlimpah-limpah menguatkan setiap kita. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Naikkan kembali syukur kita. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa, bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur ya Allah Bapa. Oh Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu lebih lagi. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan dengan segala ucapan syukur kami ya Tuhan. Hidupku ku kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan Yesus, selama-lamanya ya Tuhan. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru yang Roh Kudus kerjakan di tengah-tengah kita. Mari berbahasa roh. Ku bersyukur
dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang lemah telah dikuatkan. Amin. Yang tidak ada pengharapan mendapatkan pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit ya Tuhan sudah mengalami kesembuhan. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan lebih lagi, mengagungkan nama Tuhan, dan kami percaya ketika namamu diagungkan ya Tuhan, Engkau bertata atas puji-pujian kami. Engkau bertata dalam kehidupan kami. Engkau bertata dalam keluarga kami. Engkau bertata dalam pekerjaan kami. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dia adalah yang baik saudara, amin. Sungguh tidak ada berkesudahan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Rahmat-Nya selalu baru bagi kita. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Biarlah hari ini adalah hari yang sukacita yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita, agar kita bersorak-sorai bagi nama-Nya. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik, selama-lamanya baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Haleluya. Kita percaya Tuhan kita Allah yang baik. Dari dulu sampai sekarang kita percaya seterusnya Dia Allah yang sangat baik. Biarlah Yesus baik untuk kita, baik untuk kita semua. Yesus baik bagiku, Yesus tunjuk kiri kanannya bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik. Yesus baik untuk saya, untuk kamu semua. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan sama-sama yuk. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita menari memuji Tuhan, mengatakan Dia baik. Lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selamanya sampai selama-lamanya. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia baik, selama-lamanya baik. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Hari ini kita mau bersuka cita lebih lagi bagi Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Katakan Allahku dahsyat. Amin. Yes. Firman Tuhan adalah kebenaran dan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Yang lemah saat ini katakan, aku kuat dalam Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasmu. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Ambil senjata Allah, sebab itu ambillah senjata Allah. Di dalam kuasa namanya injak iblis. Ku injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya, sebab itu ambillah senjata Allah. Di dalam kuasa namanya akan ku injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 tepuk tangan bagi Allah kita. Saat ini kita percaya kita ambil kuasa senjata-senjata Allah dalam kehidupan kita. Kita percaya tahun ini menjadi tahun kemenangan kita. Haleluya. Haleluya. Bab itu ambillah senjata Allah. Di dalam kuasa namanya akan ku injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya ambil senjata Allah. Ambillah senjata Allah. Di dalam kuasa namanya akan ku injak iblis di kakiku. Di dalam kuasa namanya. Serukan saudara.
umat yang pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati kita dalam doa-doa kita. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat kasih setiamu dalam hidup kami, buat pertolonganmu, penyertaanmu sepanjang kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami jemaatmu ya Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, kami satukan hati kami, menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami percaya Tuhan kasihi, bangsa yang kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak untuk bangsa kami ini. Kami berdoa buat pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo, wakilnya beserta Kabinet Kerja Menteri yang ada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pimpinan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan bahkan yang ada di daerah-daerah terpencil ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, belas kasih-Mu menyertai mereka, kekuatan yang daripada Engkau menyertai mereka, bahkan roh takut akan Engkau kiranya Tuhan taruh di dalam hati mereka sehingga mereka melakukan tugas-tugas mereka dengan rasa takut dan hormat kepada Engkau ya Tuhan, sehingga mendatangkan kebaikan untuk seluruh bangsa kami. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami ya Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa kami ya Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Karena itu kami berdoa membawa ya Tuhan pimpinan keamanan kami, baik pimpinan TNI dan Polri ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang memberkati, memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa karena Tuhan campur tangan untuk menjauhkan setiap hal-hal yang mendatangkan kerusuhan dan perpecahan atas bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk perekonomian bangsa kami. Tuhan, Engkau yang memelihara bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang berdaulat atas perekonomian bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin rohani kami ya Tuhan. Baik Pak Niko Nyotora Harjo, Tuhan beserta keempat wakilnya, bahkan seluruh tim pelayanan yang ada bersama hamba-Mu ini ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Johan Handoyo beserta kru pelayanan yang ada bersama hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati juga gembala sidang kami Pak Irwan Wijaya, wakilnya Pak Anen Kris Subagio ya Tuhan, beserta ya Tuhan setiap kru pelayanan yang ada di dalam pelayanan GBI Mahom ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar belas kasih-Mu yang senantiasa menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Hikmat dan pengurapan-Mu Engkau selalu nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan kepada seluruh hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga ya Tuhan seluruh pelayanan hamba-hamba-Mu ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja GBI Mahom di tempat ini, bahkan seluruh keluarga besar jemaat GBI Mahom di tempat ini, keluarga demi keluarga ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jika ada yang bermasalah, jika ada yang memiliki pergumulan yang berat saat ini ya Tuhan, kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ya Tuhan ada damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, kiranya lawatan-Mu Engkau nyatakan untuk keluarga demi keluarga, bagi keluarga besar jemaat GBI Mahom dimanapun mereka saat ini berada. Jika kiranya ada yang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, kuasa Allah di dalam Yesus Kristus akan nyata untuk menyatakan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit saat ini. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Engkau nyatakan ya Tuhan, belas kasih-Mu, kemurahan-Mu menyatakan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap wadah pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini, baik klinik,
sekolah, STT, SD ya Tuhan, maupun radio yang Tuhan percayakan dikelola menjadi wadah pelayanan tempat ini Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini di dalam doa puasa kami nih Tuhan. Jika sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi kami, kuduskan kami ya Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan turun pengurapan-Mu atas hamba-Mu, sehingga kami yang mendengarkannya akan diberkati. Kami yang duduk diam di rumah mendengarkan sabda-Mu sebentar ya Tuhan. Kiranya Tuhan turun pengurapan-Mu atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami alaskan setiap doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita lebih lagi agar firman Tuhan dapat menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita siapkan hati kita dengan naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan yang terbaik daripada-Mu. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Kami percaya yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Puji haleluya, puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidup. Amin, dalam nama Yesus. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik. Percaya yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik. Sama-sama mengangkat tangan kita. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Bagimu Yesus. Lebih lagi katakan kami memuji Engkau ya Tuhan. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu ya Tuhan, ku puji
Shalom Bapak Ibu semua. Saya percaya kita sangat diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang sudah kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, saat ini kita akan mendengarkan sharing firman, yaitu memenangkan peperangan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Yesus Allah yang dahsyat, kami sungguh bersuka cita akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, kami telah memuji memuliakan nama-Mu pada saat doa puasa ini, Yesus Kristus. Dan kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Engkau sungguh memberkati setiap kami. Urapan yang baru sudah Tuhan curahkan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba Tuhan Yesus Kristus yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan itu berkenan di hadapan-Mu dan akan berbuah lebat, dan setiap jemaat yang mendengarkan akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara terkasih, saya akan menyampaikan sharing firman mengenai memenangkan peperangan. Peperangan dalam hal ini saudaraku adalah pergumulan. Kita sama seperti saya yang masih tinggal di dunia ini pasti tidak luput dari pergumulan. Kenapa demikian saudaraku? Karena ketika kita dalam pergumulan kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan saat ini kita melihat bagaimana strategi-strategi untuk menghadapi pergumulan. Khususnya yang dihadapi oleh Daud ketika mengalahkan Goliat, saudaraku. Baik, mari kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 40-50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga engkau akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju dan menemui Daud, maka segera Daud berlari ke barisan musuh dan untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbankannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Saudara terkasih, dari hal ini kita bisa melihat, tapi sebelumnya saudaraku, mari kita lihat siapa sebenarnya Goliat itu. Goliat adalah, jika kita baca dari 1 Samuel 17 ayat 4-7,
Goliat itu pendekar Filistin. Tingginya saudara terkasih 2,97 meter. Jadi ini hampir 3 meter. Pakaian baju jira bersisik, bajunya saja saudara terkasih beratnya 56,7 kilogram. Ketopang tembaga penutup kaki tembaga dia pergunakan, senjata lembing tombak tembaga, berat mata tombaknya saja saudaraku yaitu 6,8 kilogram. Perisai, pedang, prajurit sejak masih muda. Saudara terkasih, ternyata si Goliat ini gagah saudaraku. Bahkan perlengkapan perangnya sangat luar biasa. Karena besar tubuhnya, bahkan peralatannya juga sangat berat-berat. Bahkan mari kita lihat saudaraku, siapa sebenarnya Daud. Jika kita lihat perbandingan antara Daud dan Goliat itu sangat timpang saudaraku. Di mana Daud katanya anak bungsu dari Efrata Betlehem Yehuda, gembala domba, pakaiannya tidak dapat berjalan dengan baju perang kemudian menanggalkannya. Karena dia mencoba baju perangnya ternyata terlalu berat karena tidak pernah menggunakannya. Sehingga dia memilih untuk melepaskannya. Saudara terkasih, belum pernah mencoba baju perang tersebut. Senjatanya apa saudaraku? Tongkat dan 5 batu licin dan umbai. Masih muda saudaraku dan kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi saudara terkasih, dalam hal ini jika kita bandingkan secara kedagingan, siapa yang sebenarnya lebih hebat antara Goliat dan Daud? Sudah pasti secara fisik adalah Goliat saudaraku. Namun apa kenyataannya? Di dalam firman mengatakan, saudaraku, nanti kita lihat kenyataannya apa. Sekarang ini apakah yang menjadi rahasia Daud untuk mengalahkan Goliat yang menghadangnya saudaraku, yang menghadang bangsa Israel saudaraku. Pertama, saudara terkasih, tidak tawar hati saudaraku. Goliat tidak tawar hati ketika dia berhadapan dengan ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Berkatalah Daud, 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara terkasih, kenapa orang-orang Israel menjadi tawar hati? Jika kita lihat saudaraku, 1 Samuel 17 ayat 6. Goliat datang pagi hari dan petang hari. Dan ketika dia datang, dia berkata demikian. Panggil salah satu dari Israel, tentara Israel paling hebat, dan melawan saya, Goliat, saudaraku. Jadi saat itu dikatakan saudara terkasih ada peperangan 1 lawan 1. Namun ketika salah satu kalah, berarti seluruh tentaranya kalah, takluk saudaraku. Jadi pada saat itu tentara Israel sangat ketakutan, bahkan Raja Saul pun merasa ketakutan dengan perkataan dari Goliat tersebut. Satu hal yang harus kita lihat di dalam firman ini saudara terkasih. Apa yang dikatakan? Goliat datang pada pagi hari dan petang hari. Saudara terkasih, Goliat ini sama dengan pergumulan. Saudaraku, pergumulan selalu menghantui kita pada pagi hari dan petang hari saudaraku. Tujuannya apa? Supaya kita selalu merasa was-was. Ketika pagi hari kita tidak nyaman melakukan aktivitas kita sepanjang hari. Dan ketika petang hari menuju malam supaya tidur kita tidak nyenyak saudaraku. Terngiang-ngiang terhadap permasalahan kita. Saudaraku, hal itu sudah tercatat dan sudah dikatakan di mana Goliat datang pada saat pagi hari dan petang hari, saudaraku. Jadi, saudaraku, namun dalam hal ini Daud tidak tawar hati, saudaraku terkasih. Dia tidak tawar hati sedikit pun terhadap perkataan-perkataan Goliat, saudaraku. Seluruh bangsa Israel langsung merasakan ketakutan. Ketika apa? Ketika Goliat datang dengan gagahnya ke depan dan menantang tentara Israel. Siapa yang hebat 1 lawan 1? Semua ketakutan.
Saudara terkasih, hal ini juga selalu dalam kehidupan kita. Ketika permasalahan datang, selalu datang ke pikiran kita pada pagi hari dan sore hari, kita jadi tawar hati, kita ketakutan, kita menjadi pesimis apakah permasalahan ini akan berlalu atau tidak. Namun apa yang dilakukan si Daud? Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena permasalahan demi permasalahan. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Jadi saudara terkasih, kita jangan tawar hati. Mari setiap kita lawanlah permasalahan itu, saudaraku, dengan mengandalkan Tuhan. Berikutnya saudaraku, apalagi yang Daud perbuat ketika menghadapi Goliat? Berperang dengan nama Tuhan. Wah, saudara terkasih. Jika kita lihat di ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara terkasih, ini salah satu ilustrasi. Nama itu sangat penting. Nama di dunia pun sangat penting. Suatu ketika saudaraku, seseorang naik mobil dan ternyata platnya sudah kadaluarsa, dia tidak bayar pajak. Jadi prit, saudaraku, datang polisi. Dan ternyata dia mengenali Kapolres. Contohnya namanya Subroto, saudara terkasih. Tiba-tiba di prit, langsung dikatakan anggota Subroto atau keluarga Subroto. Apa yang terjadi saudara terkasih? Langsung polisi, oh silakan. Saudaraku, arti sebuah nama saudaraku, nama di dunia pun sangat berarti, berharga. Apalagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan nama di dunia bisa menyelesaikan masalah, seharusnya kena tilang, jadi tidak kena tilang. Apalagi nama Yesus Kristus. Pergumulan apapun yang kita hadapi, kita menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, pasti akan selesai, clear. Dan itu yang diperbuat oleh Daud ketika menghadapi Goliat. Dia tidak ada khawatir sedikit pun, hanya mengatakan bahwa aku akan menghadapi kamu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan. Saudara terkasih, kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama ketika kita menghadapi pergumulan, saudara terkasih? Come on, tidak perlu khawatir, kita hadapi dengan nama Tuhan Yesus Kristus, semesta alam, semua akan jadi selesai. Saudaraku, sebenarnya sangat gampang, tapi bagaimana dengan iman kita? Itu tergantung iman kepercayaan kita. Apakah itu benar-benar terjadi atau tidak? Berikutnya saudara terkasih, mengenakan otoritas dan bertindak. Ayat 46a. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dalam hal ini, firman ini, Daud menggunakan otoritas Tuhan. Sehingga dia mengatakan dia akan mengalahkan Goliat dan mematahkan, melepaskan kepalanya dari tubuhnya. Otoritas Tuhan, saudara. Demikian juga dengan kita, saudara terkasih. Ketika kita menghadapi permasalahan, come on, pakai otoritas Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa bagi setiap anaknya. Dan mari kita pakai otoritasnya. Yohanes 4 ayat 7. Alkitab mengatakan bahwa kita harus melawan iblis sebagai biang pembawa masalah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara terkasih, kita tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah dan kita mengandalkan Allah, kita bisa melawan iblis. Kita bisa mengalahkan permasalahan, pergumulan kita. Saudara terkasih, sungguh dahsyat ketika Daud mengalahkan Goliat. Dia sungguh menggunakan otoritasnya dan dia bertindak. Saudaraku, Goliat selalu menakut-nakuti Daud. Bahkan katanya,
Sungguh hina engkau datang kepadaku hanya menggunakan tongkat. Saudara, namun Daud tidak gentar sedikit pun terhadap Goliat. Bahkan dia menggunakan otoritas Tuhan. Bahkan dia sampai bertindak, saudara terkasih. Berikutnya, memperkatakan nubuatan profetik. Wah, ini saat ini banyak pergumulan, corona, apapun permasalahan. Come on, perkatakan nubuatan profetik. Pasti akan terjadi. Ayat 46b. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Itu adalah perkataan profetik. Belum terjadi, saudaraku, tapi sudah diperkatakan. Saudara terkasih, belum terjadi, itu yang disebut dengan profetik. Namun dia perkatakan supaya itu terjadi, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi permasalahan, saudara terkasih, come on, kita pergunakan perkataan-perkataan profetik. Apapun permasalahan kita, perekonomian, perkatakan, perekonomian saya akan aman dan akan dahsyat. Itu akan terjadi, saudaraku. Apa yang dialami Daud bisa juga kita alami, saudaraku. Keluarga bermasalah, perkatakan, kami keluarga kami harmonis, tidak ada perselingkuhan, tidak ada permasalahan-permasalahan. Pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang kita katakan. Perkataan profetik. Pekerjaan, saudaraku, bisa kita perkatakan supaya kita tidak ada serong menyerong, tidak ada sikut menyikut, tapi anak-anak Tuhan akan diangkat dan dipromosikan. Saudaraku, cukup memperkatakan dan Tuhan akan mendengar, saudara terkasih. Setiap kita memiliki pergumulan, saudaraku, namun bagaimana strategi dan cara kita menghadapinya, itu yang Tuhan mau. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu tajam. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, saudaraku, untuk menghadapi permasalahan hidup kita, dikatakan, saudaraku, pedang bermata dua dimanapun, dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Itu artinya apa? Pasti ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita memperkatakan profetik, saudaraku, dan akan top share, pasti akan mengalami kesuksesan. Dan permasalahan hidup kita pasti akan clear. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan saya yang memperkatakannya, saudaraku. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Saudara terkasih, berikutnya apa yang membuat Daud menjadi pemenang, mengalahkan Goliat? Pengalaman hidupnya, saudara terkasih. Namun saudaraku, sebelum membahas pengalaman hidup, ada hal yang sangat menarik saya dapat di dalam firman Tuhan ini. Ketika Daud menghadapi Goliat, ketika Goliat datang untuk menakut-nakuti bangsa Israel, Daud tidak fokus kepada permasalahannya. Daud tidak fokus bagaimana cara mengalahkannya. Saudara terkasih, Daud hanya fokus kepada berkatnya. Mari saudaraku, mari kita lihat, saudara terkasih, 1 Samuel 17 ayat 26, 1 Samuel 17 ayat 30, di situ berkata bahwa karena terdengar oleh Daud, barang siapa bisa mengalahkan Goliat, maka akan diberikan harta. Bahkan saudaraku, keluarganya dibebaskan dari pajak. Dan ini yang dikejar oleh Daud. Dia kejar, saudaraku, dia tidak fokus kepada permasalahan itu. Karena dia percaya, saudara terkasih, permasalahan itu akan bisa dihadapi bersama Tuhan, saudaraku. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Jangan fokus kepada permasalahan demi permasalahan. Percayalah, permasalahan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Dan satu hal, saudaraku, setiap permasalahan yang kita hadapi, di baliknya pasti ada berkat yang dahsyat yang Tuhan akan percayakan bagi setiap kita.
Itu yang dirasakan oleh si Daud. Itu sebabnya dia tidak fokus walaupun Goliat besar, gagah, dia tidak fokus walaupun berpakaian yang sangat luar biasa. Dia tidak fokus dan dia tidak khawatir dengan hal itu. Dia hanya kepingin, penasaran, dia selalu bertanya apa yang akan diberikan ketika bisa mengalahkan orang Filistin itu. Fokus ke situ saudaraku. Sehingga itu yang menyebabkan dia diantar kepada Raja Saul, saudaraku. Kalau seandainya, karena orang-orang mendengar, kenapa anak ini sibuk? Karena dia percaya akan bisa mengalahkannya. Saudara terkasih, sehingga dia dipertemukan dengan Saul. Nah, ketika dipertemukan dengan Saul, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing, katanya, kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya, saudaraku. Berikutnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara terkasih, dalam hal ini dikatakan bahwa pengalaman-pengalaman hidup kita bersama Tuhan itu sangat penting ketika kita akan menghadapi permasalahan demi permasalahan yang akan terjadi. Itu dasar bagi setiap kita untuk menghadapi permasalahan berikutnya. Jadi bukan berarti ketika kita selesai dengan satu permasalahan, kita sudah selesai. No, permasalahan itu pondasi kita untuk menghadapi permasalahan yang lebih dahsyat. Saudara terkasih, berarti dalam hal ini, ketika kita selesai dengan permasalahan, siap-siap dengan permasalahan yang lebih dahsyat. Siap-siap artinya siap-siaplah dengan berkat yang lebih dahsyat. Saudara terkasih, siap-siap saja saudaraku. Dari hal ini saudaraku, ada beberapa yang kalau Goliat sudah pasti anggap remeh kepada Daud, ya, karena dia adalah lawan, saudaraku. Namun yang jadi permasalahan adalah yang menganggap remeh adalah kawan. Ini yang menjadi permasalahan. Terkadang kita menganggap remeh teman-teman serohani, ya, menganggap remeh. Di sini saudaraku, kita melihat 1 Samuel 17 ayat 28, di mana Eliab kakaknya sendiri meremehkan adiknya. Karena dia melihat adiknya secara fisik tidak mungkin mengalahkan si Goliat. Saudaraku, dia mengatakan, kamu ini kok sibuk betul. Dia menganggap remeh dengan berkata, di mana kambing domba yang 2-3 ekor itu? Itu perkataan yang sebenarnya menjengkal si Daud. Kamu ini hanya menggembalakan 2-3 domba saja, kamu udah sibuk mau mengalahkan Goliat. Secara tidak langsung demikian, saudaraku. Namun apa yang terjadi? Daud tidak fokus dengan perkataannya, saudaraku. Dia fokus kepada permasalahan yang akan dihadapi dan berkat yang akan diperoleh, saudaraku. Saudara terkasih, terkadang kita sesama pelayanan, saudaraku, ini selalu terjadi. Kita selalu melihat orang dari secara fisik dalam hal ini secara dunia, saudaraku. Karena kita melihat, ini naik motor aja banyak kali gayanya. Gimana dia menyelesaikan masalah ini? Alah, ini enggak jelas punya. Kita enggak tahu bagaimana dia hubungannya bersama Tuhan, saudara terkasih. Kita tidak fokus, kita melihat sesuatu yang jelas kita lihat. Namun kita tidak melihat yang tidak bisa kita lihat, yaitu hubungan dia sama Tuhan, saudara terkasih. Itu yang selalu jadi masalah. Ketika kita menyelesaikan masalah dengan, ketika ada permasalahan teman-teman seiman, kita selalu menganggap remeh. Ini saudaraku, harus hati-hati. Jangan selalu kita menganggap remeh dengan orang lain.
Jangan melihat orang dari sisi fisik dunia, harta, ya saudaraku, kehebatan, mungkin secara fisik dia gagah saudaraku. No. Kita nggak bisa melihat orang dari sisi itu untuk menyelesaikan permasalahan. Saudara terkasih, karena permasalahan diselesaikan bukan dari sisi itu. Namun permasalahan diselesaikan bagaimana dia mengandalkan Tuhan saudaraku. Kedekatannya dengan Tuhan. Saudara terkasih, baru siapa lagi yang meremehkan Daud dalam hal ini? Tadi adalah Eliab yang sepihak, ya, yang sama sepihak. Dalam hal ini adalah rajanya sendiri, Saul. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud. Ini perkataan sebenarnya meremehkan. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara terkasih, ini perkataan sebenarnya yang meremehkan. Karena dari awal mungkin Saul berpikir secara dunia, maksudnya gimana satu ini? Dia hanya bisa mengalahkan singa saja, mengalahkan beruang saja. Apa hubungannya dengan mengalahkan Goliat ini? Goliat besarnya setengah mampus. Dia ini cuma kecil, comel-comel lagi. Mungkin begitu pemikirannya saudaraku. Namun apa yang terjadi? Ya sudahlah, okelah, pergilah. Tuhan menyertai engkau. Saudara terkasih, mungkin saat itu ketika Saul mencobakan baju kepada Daud, karena kebesaran dan merasa berat, mungkin Saul sudah ketawa. Macam mana satu ini? Namun apa yang terjadi? Ya sudah, dilakukan. Saudaraku, apa yang terjadi? Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh si Daud, saudara terkasih. Saudara yang terkasih, hal ini yang saya mau tekankan, bahwa setiap kita mari benar-benar bertekun di dalam Tuhan. Supaya apa? Pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi itu akan selesai. Dan fokuslah kepada berkat ketika kamu menghadapi permasalahan. Tetap bertindak menyelesaikan permasalahan itu. Tapi jangan selalu fokus kepada permasalahan kita. Karena kalau kita terlalu fokus kepada permasalahan kita akan cenderung akan stres. Saudaraku, saya percaya setiap kita, seperti yang saya katakan, memiliki permasalahan. Jangan selalu melihat orang lain, wah hidupnya senang, wah orang kaya luar biasa. Come on, saudara terkasih, setiap orang memiliki permasalahan. Orang kaya sekalipun memiliki permasalahan. Mungkin kita yang sederhana ini, saudaraku, permasalahan kita hanya kehidupan sehari-hari, ya. Namun orang kaya pemikirannya sudah lebih besar. Kita tidak tahu, saudaraku, ya. Mereka memikirkan, saudaraku, bagaimana menutupi pinjaman ke bank setiap bulannya. Saudara terkasih, kita tidak tahu, saudaraku. Kita hanya melihat sisi luarnya. Oh, ketawa-ketawa, bahagia, saudara terkasih. Kita nggak tahu. Pergumulan setiap orang itu berbeda-beda, ya. Supaya kita bisa mengambil makna bahwa setiap manusia memiliki permasalahan, pergumulan pribadi. Dan sekarang ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati berkat dari pergumulan kita, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, Efesus 6 ayat 12 terakhir. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara terkasih, ini artinya apa? Ketika kita menghadapi permasalahan, saudaraku, jangan sibuk mengandalkan kehebatan fisik kita. Namun marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi itu melawan dengan roh-roh, saudaraku. Jadi roh akan dikalahkan dengan roh, saudara terkasih. Spirit akan mengalahkan dengan spirit. Mari mengandalkan Roh Kudus untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup kita. Dan saya percaya setiap kita bisa menjadi pemenang seperti Daud. Amin. Baik, mari kita berdoa, saudara terkasih. Bapa Allah yang ajaib, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus.
Kami percaya firman yang kami sudah dengar Tuhan, kami dapat mengimaninya Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapa, ajar setiap kami untuk dapat menghadapi permasalahan kami, dan kami tidak perlu khawatir karena Tuhan bersama kami. Dan ajar setiap kami untuk memahami bahwa setiap pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi itu akan mendatangkan berkat yang dahsyat yang dari Tuhan. Bapa, terpuji namamu Yesus Kristus yang mengurapi hamba bahkan setiap jemaatmu yang sudah mendengarkan firman ini. Kami percaya pergumulan demi pergumulan kami hadapi bersama Yesus Kristus. Hanya di dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi kita yang sudah mendapatkan berkat yang dahsyat dari Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu untuk terima berkat Tuhan hari ini sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.